Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kemarin kita sudah lihat apa saja batasan nazar atau melirik atau memandang pasangan apa? Kesimpulannya terakhir apa kemarin? Coba mic-nya di mana mic? Wulan. Hanifa. Kita terakhir sampai mana kemarin? Lewat foto dan video belumlah cukup untuk disebut nazar. Nah, lewat foto dan video belum cukup disebut nazar. Jadi ini kalau kirim foto, karena foto bisa diedit, iya kan? Yang ireng bisa jadi putih, yang putih dibuat lagi tambah putih lagi, ya bisa dikelabui. Video juga sama, tinggal pencahayaan saja itu bisa berubah. Ya, yang kelihatan dari dekat ya biasa-biasa, di video kok ayu sekali. Sama ketika di foto juga demikian. Jadi dituntut lihat langsung, aslinya dilihat. Nggak cukup lewat foto, nggak cukup lewat video. Nah sekarang di sini diberi judul Dawabit Syar'iyyah fin Nazar ilal Maktubah. Coba dibaca di buku, lanjutannya apa, Hanifah? Kaidah-kaidah kayaknya situ terjemahannya. Kaidah-kaidah syariat terkait melihat wanita yang dipinang. Jadi ada aturan-aturannya, nggak sembarang lihat. Kalau sembarang lihat, wah bisa masalah di sini. Ada beberapa aturan di sini. Lihat, ada beberapa di sini sampai nomor 8. 1. Nanti ya baru dicatat ya, dibaca dulu. 1. Tidak boleh berhalwat atau berduaan ketika nazar. Nah, berarti tidak boleh dua-duaan, nggak boleh. Ini disebut kholwat. Kholwat itu dua-duaan. Laki-laki dan perempuan ketemu bareng di mana gitu. Kemudian ingin cerita satu dan yang lainnya. Ya itu saling mandang memang, namun tidak dibolehkan. Dilanjutkan lagi tadi. Keduanya harus ditemani beberapa mahram wanita dari pihak laki-laki atau setidaknya salah satu mahram wanita dari yang dipinang. Nah, jadi harus ada yang nemani. Ini mau ketemu, ini ada laki-laki perempuan, nanti ada mahramnya yang lainnya, ada sedulurnya situ kumpul, kemudian kamu mau ngapain? Ini biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi yang pertama, beri judul dulu, aturan melihat wanita yang akan dilamar. Ini belum lamaran loh ibu-ibu. Aturan melihat wanita yang akan dilamar. Satu, tidak berdua-duaan. Tidak berdua-duaan. Termasuk nanti di ini ya, depan orang banyak ataupun sendiri-sendiri, tempat yang sembunyi-sembunyi atau gelap-gelapan nggak boleh. Biasanya yang paling parah ini gelap-gelapan. Kok senangnya gelap-gelap ya, orang belum terang-terang. Kemudian yang kedua dibaca. Tidak boleh melihat wanita tersebut dengan disertai nafsu birahi. Nah, tidak boleh dengan nafsu birahi. Terus. Ini adalah syarat menurut kalangan Hanabilah. Sementara itu, jumhur tidak menetapkan syarat apapun tentang bolehnya melihat wanita yang dipinang. Lagi pula, batasan atau takyid tersebut tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang ada.
Di samping itu, maslahat yang ditimbulkan dari melihat atau nazar ini lebih besar daripada kerusakan yang timbul akibat melihat dengan syahwat. Baik. Pasti ketika melihat tadi ada kecenderungan syahwat, maka sebenarnya tidak ada masalah. Maka di sini yang kedua, ditulis yang kedua, ini pendapat yang paling tepat atau jumhur, masih boleh memandang dengan syahwat. Masih boleh memandang dengan syahwat karena keadaannya darurat. Karena keadaannya darurat. Dan titik dulu, saya ceritakan yang lain. Dan dalam beberapa kasus ibu-ibu, itu kadang syahwat yang dijadikan patokan. Contoh misalnya, ini dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan suami istri atau laki-laki dan perempuan menurut mazhab Syafi'i wudunya batal. Namun ulama yang lainnya itu katakan batalnya kalau dengan nafsu. Kalau enggak dengan nafsu, enggak batal. Ya, kalau enggak dengan nafsu enggak batal. Kita tidak bahas di sini hukumnya bagaimana, namun yang kita bahas batalnya wudu ataukah tidak. Namun ingat dalam mazhab Syafi'i bersentuhan di sini ada beberapa syarat. Ini saya bahas yang lain, gak usah dicatat. Ada syarat yang pertama, kulit ketemu dengan kulit. Syarat yang kedua, yang bersentuhan laki-laki dan perempuan. Syarat yang ketiga, yang bersentuhan sama-sama dewasa. Syarat yang keempat, yang bersentuhan di sini bukan muhrim yang ibu biasa sebut atau bukan mahram. Suami istri di sini tidak ada pembahasan mahram, nggih. Jadi suami istri di sini masuk. Kemudian yang kelima, tidak pakai pembatas. Jadi kalau ini nyentuh kain dengan kain, ini wudunya tidak batal. Gamis dengan pakaian laki-laki, wudunya tidak batal. Tadi saya sebutkan kulit dan kulit. Berarti kalau kuku dan kuku nggak batal. Gigi dan gigi ora batal. Yang dikatakan sini kulit ngaleh kulit. Ya, lihat kaidahnya tadi. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Namun di sini baiknya tadi dikaitkan dengan syahwat dulu baru batal. Makanya beberapa hukum itu kaitannya dengan syahwat. Namun ada beberapa hukum juga kaitannya dengan syahwat, namun sampai keluar mani dulu baru bermasalah. Contoh kalau puasa, suami kalau nyium istrinya ketika puasa tidak keluar mani tidak batal. Namun kalau sampai keluar mani batal. Ya, sampai keluar mani batal. Nah, kemudian yang ketiga, maaf, yang kedua sudah ditulis? Yang kedua ditulis apa tadi? Masih boleh memandang dengan syahwat, ya, asal apa tadi? Karena keadaan darurat. Terus Ani baca yang ketiga. Adanya dugaan kuat bahwa pihak pria mau menikahinya. Tidak boleh melihat wanita yang dipinang kecuali jika ada dugaan kuat pihak yang meminang bersedia menikahinya. Nah, berarti harus serius dulu. Nggak boleh main-main. Wah, sedikit-sedikit nanti saya mau lihat perempuan itu dulu lah. Nia datang terus lihat, wah aku iki ora seneng karo iki. Sampai 10 perempuan dia lihat semuanya. Nggak boleh, harus serius punya keinginan tadi untuk menikahi wanita tadi. Namun kan dia punya seleksi, maksudnya dia lihat dulu ini kalau pas nggak, maka ada nazar tadi. Namun kalau tidak punya niatan untuk serius, maka tidak boleh. Maka catatan yang ketiga ditulis, memandang wanita tadi dibolehkan kalau memang sudah punya niatan untuk menikah. Sudah punya niatan untuk menikah.
Berarti kalau masih sekolah boleh nggak? Hah? Boleh nggak di sini? Yo nggak boleh. Itu sudah pacaran, sudah zina mata lagi. Terus yang keempat, tidak boleh berjabat tangan dan menyentuh tubuhnya yang dipinang meski hanya sedikit, karena dia adalah wanita asing. Nah, tidak boleh nyentuh. Ya, ini belum halal, tidak boleh bersentuhan. Nyentuh sedikit saja nggak boleh. Ya, dekat-dekatan juga nggak boleh. Apalagi boncengan sampai jalan berdua bergandengan tangan. Lihat ini aturannya ketat sekali loh. Ini belum apa-apa, ini masih asing, masih belum halal. Tulis yang keempat. Wanita tersebut masih belum halal. Sehingga tidak boleh berjabat tangan dan bersentuhan. Berjabat tangan dan bersentuhan. Kemudian yang kelima, jika memungkinkan melihatnya sebelum meminangnya adalah lebih baik, karena bisa jadi pihak laki-laki akan menolak jika dia baru melihatnya untuk pertama kalinya di saat meminangnya, sehingga akan menyakitkan dan membuat pihak wanita patah hati. Baik. Jadi kapan melihatnya? Baiknya sebelum lamaran. Karena kalau sudah lamaran kemudian waduh ini kok saya dapat yang kayak gini, mau batalkan itu nggak enak, dan batalkannya lebih menyakitkan. Ya, kalau sudah lamaran itu lebih menyakitkan. Maka sebelumnya. Dan ibu-ibu kira ini memandangnya ini harus ketemuan, nggak juga. Kadang dia curi-curi pandang. Oh dia ngerti ini. Oh biasanya keluar tuh jam semene. Nah dia pakai topi, pakai kacamata, nongkrong, terus lihat. Oh ini kayaknya sudah serak, ini pas. Ya itu nggak mesti janjian, nggak mesti ada kumpul orang situ banyak, nggak. Dia diam-diam nyuri-nyuri pandang bisa. Ya. Jadi yang kelima dicatat. Baiknya memandang wanita tadi sebelum lamaran. Oh dia ngerti ini malam-malam lagi nonton voli, ya terus lihat, oh ini sudah serak, ini sudah pas ini, ya kayak gitu, nggak masalah. Kemudian yang keenam, dibolehkan berbicara dan bertanya kepadanya sesuai batasan-batasan syariat, karena suara wanita dengan gaya bicara yang seperti kebiasaannya tidak dibuat-buat, bukanlah aurat menurut pendapat yang kuat. Nah ini tentang masalah suara dulu saya terangkan. Jadi suara perempuan itu kalau di hadapan laki-laki nggak usah diperhalus-perhalus, ya biasa-biasa saja. Bahkan kalau mau kasar, bicara kasar aja biar tidak ada simpati dari laki-laki. Malah suaranya kalau memanjakan, wah itu malah jadi masalah. Ya, mau nggak dengan saya? Kalau dia bilang sambil ini, iya saya mau gitu. Nah, ada suara halus-halus seperti itu, wah ini sudah fitnah sekali, fitnah besar. Jadi langsung bilang aja, mau gitu. Nah, namun kalau perempuan asalnya kalau gadis itu nggak mau ngomong. Ngomongnya bagaimana? Diamnya itu tanda setuju. Kalau dia nggak mau, dia bilang nggak mau. Namun kalau dia diam itu tanda setuju. Nah tulis yang keenam. Mana? Yang keenam ya? Ya boleh berbicara dan bertanya
saat memandang. Asalkan dari pihak wanita, tidak mendayu-dayukan suaranya. Tidak mendayu-dayukan suaranya. Insyaallah. Terus yang ketujuh. Wah, ini yang banyak pelanggaran di sini. Baca. Tidak boleh bertemu berkali-kali sebagaimana yang terjadi sekarang ini di negeri kami atau Mesir. Jadi ini yang penulisnya ini berada di Mesir. Di Mesir ini kebiasaannya sama seperti di sini. Nggak tahu di sini yang lebih parah apa di Mesir yang lebih parah. Pokoknya ketemuan terus. Wah, sekali ketemu sudah mandang, besok lagi ya saya datang lagi ya. Istilahnya apa kalau di sini? Ngapel. Nah, saya ngapel lagi besok ya. Terus lanjut tadi, lanjut. Yaitu si peminang setiap hari bertemu dengan. Nah, sudah dilamar setiap hari pingin datang terus, ngapel terus. Kalau di sini dulu, ini nggak tahu ini masih ada nggak. Kalau satu perempuan bisa yang ngapelin itu bisa 5, 6 ya. Semuanya itu pada senang dengan dia. Ya, bisa bareng-bareng datang ke rumah, pura-pura pengen nonton TV bareng-bareng gitu. Ya, pengen bertamu lah. Betul nggak ini? Ya, sebagian ada yang seperti itu berarti. Jadi bareng-bareng datang nonton TV bareng-bareng. Padahal perempuan juga nggak mau sebenarnya. Namun semuanya cari muka lah istilahnya. Dan nonton bareng gitu, lihat bertamu kan, iya, ngapel malam mingguan. Nah, berarti yang tulis yang ketujuh, tidak boleh ngapel berulang kali walaupun sudah dilamar. Tidak boleh ngapel berulang kali walaupun sudah dilamar. Terus yang ke-8, tidak dibolehkan pergi berdua tanpa mahram, sebagaimana hal ini menjadi kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat muslim, yaitu laki-laki yang meminang menemani wanita yang dipinangnya sebelum dilaksanakannya akad nikah untuk pergi ke tempat-tempat hiburan maupun tempat-tempat lain, pasar malam, kemana gitu. Terus dengan alasan keduanya akan menjadi suami istri. Terus keduanya pun bermesraan di hadapan keluarga pihak laki-laki maupun perempuan tanpa ada teguran atau perasaan tidak suka. Akhirnya aib dan noda kehinaanlah yang didapat. Baik. Ada persis seperti ini kan? Iya. Nah, berarti yang ke-8 ditulis. Tidak boleh keluar jalan bareng tanpa ditemani mahram walaupun tujuannya saling mengenal dan sudah dilamar. Titik. Termasuk juga tidak boleh menunjukkan kemesraan. Termasuk juga tidak boleh menunjukkan kemesraan. Di hadapan keluarga. Titik. Dan ibu-ibu juga yang sudah menikah itu nggak perlu mesra-mesraan juga di Facebook, di mana-mana itu tunjukkan mesranya itu seperti apa, tidak perlu. Ya. Karena orang yang menunjukkan kemesraan tadi itu butuh pengakuan.
Seakan-akan itu belum diakui, padahal sudah diakui oleh KUA juga, sudah suami istri. Ya, jadi tidak perlu sampai nanti balas-balas atau dua-duanya foto bareng gitu, mesra sekali. Foto nyuap-nyuapin bareng gitu, di foto bareng-bareng ketika makan bakso di Jetis misalnya. Enggak perlu. Ya, enggak ada manfaat juga sama sekali. Untuk apa orang-orang tahu seperti itu urusan dalam rumah? Dalam rumah tangga juga tidak perlu orang itu tahu. Karena kata Nabi SAW juga tidak boleh menampakkan apa yang terjadi ketika berhubungan di atas ranjang, nggak boleh. Walaupun itu cuma sekedar kata-kata saja tidak boleh sama sekali ditunjukkan. Ya, jadi itu jadi rahasia dalam rumah tangga, tidak perlu ditampakkan pada orang lain. Ada suami ngomong, wah saya sayang kamu, nggak perlu di screenshot kemudian pamer di Facebook, wah suami saya sayang saya. Ya. Terus ngapain? Terus saya mau bilang apa gitu? Terus kita mau bilang wow gitu? Ya. Kan nggak perlu juga. Biasa saja gitu loh. Yang jadi rahasia berdua ya sudah, nggak usah orang lain itu tahu. Apa-apa sedikit nanti di screenshot, kemudian masukin di WhatsApp atau masukin di Facebooknya. Wah ini loh, orang-orang itu pada tahu kita itu mesra sekali. Padahal belum tentu dalam kali itu saja mesra, lainnya itu tukaran terus. Ya, yang ini nggak mau diikuti keinginannya akhirnya tukaran. Nggak perlu seperti itu. Yang jadi rahasia sudah jadi rahasia, nggak perlu ditampakkan di depan umum. Apalagi di media sosial saat ini, yang nggak perlu seperti itu. Sudah sampai pada pembahasan tadi. Jadi itu aturan-aturan. Dan ini sebenarnya bukan aturan untuk orang yang mau dilamar saja, aturan secara umum. Contohnya, laki-laki perempuan tidak boleh berdua-duaan. Contohnya lagi, tidak boleh memandang wanita dengan syahwat. Ini umum, berlaku umum, bukan hanya untuk masalah lamaran. Contohnya lagi, tidak boleh jalan berdua, tidak boleh salaman lawan jenis, ya, bersentuhan tidak boleh, ya, tidak boleh misalnya berulang kali bertemu laki-laki dan perempuan. Dan ini kadang ada yang punya kasus, ini sudah suami istri, namun ada laki-laki lain yang dekat, akhirnya berduaan terus. Nah ini tidak dibolehkan atau tidak diizinkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti insya Allah kita bahas lagi pada pertemuan pekan depan. Untuk Sabtu besok yang ikut bahasa Arab tetap ada bahasa Arab seperti biasa. Jam setunggal nggih. Dilanjutkan dengan tafsir surat An-Nur. Ada pertanyaan? Bu Lupi? Tentang tinggal sebentar lagi Bu. Dajjal dengan hari kiamat tinggal sebentar lagi. Waktunya wallah saya belum tahu pasti. Dan itu butuh dalil juga. Yang jelas diberitahukan Dajjal itu tinggal 40 hari. Tok. Namun satu harinya lamanya setahun. Hari berikutnya lamanya sesasi sebulan. Hari berikutnya lamanya 1 pekan. Hari berikutnya sama seperti hari-hari biasa. Jadi lama Dajjal itu tinggal. Intinya 40 hari tadi. Namun jaraknya ke hari kiamat karena ada beberapa peristiwa lagi setelah itu. Nanti muncul Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal itu dimatikan, Ya'juj dan Ma'juj juga dimatikan. Beberapa peristiwa besar keluar dulu. Baru kiamat itu datang. Seperti itu. Untuk Ya'juj dan Ma'juj. Wallahualam, saya harus cek lagi hadisnya. Karena harus dilihat lagi Bu hadisnya Bu. Kalau jarak antaranya Imam Mahdi dengan Dajjal itu? Jarak Dajjal dengan Imam Dajjal itu keluar ketika Imam Mahdi itu ada. Nanti ketika itu turun juga Nabi Isa. Jadi 3 peristiwa langsung.
Tambah lagi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 4 peristiwa langsung. Jadi Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa itu turun, Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, 4 peristiwa ini barengan. Imam Mahdi nanti hidup 7 tahun. Maaf, Nabi Isa itu hidup 7 tahun. Nanti Imam Mahdi itu sekitar berapa gitu, saya lupa. Ada pembahasannya sendiri. Imam Mahdi dengan Raja Salman ya belum Bu, masih jauh Bu. Masih jauh. Masih. Oh enggak, Raja Salman itu keturunan Raja Saud. Dari bapaknya dulu Abdul Aziz. Raja Salman itu kan dari beberapa dari Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz itu punya istri itu banyak. Jadi di beberapa kabilah itu dia nikahi semua wanita. Mungkin lebih daripada 4, tapi tetap maksimalnya 4. Nanti yang ini dia nikahin terus ceraikan yang lain, ini nikahin ceraikan yang lain. Jadi keturunannya banyak sekali. Jadi di mana-mana, maka pangeran itu banyak dan cakep-cakep kan. Nah itu dari berbagai macam kabilah, suku yang ada di Arab. Jadi setiap di daerah-daerah itu ada raja untuk pangeran, untuk calon-calonnya nanti banyak. Belum tentu juga di kerajaan Saudi. Belum tentu di kerajaan Saudi. Namun kalau kerajaan Saudi, kalau rajanya itu meninggal, besok paginya sudah ada pengganti. Namun kalau kita itu raja kita atau presiden kita meninggal, belum tentu ada ganti. Pemilihan dulu kan, repot, biaya besar. Sana nggak pernah mikir biaya besar untuk gantikan pemimpin. Dan nggak perlu ada konflik. Sekarang kalau kita milih presiden, konfliknya besar sekali. Di sana nggak perlu. Ini raja meninggal hari ini misalnya, besok pagi sudah ada penggantinya, pangerannya naik. Pangerannya yang mau gantikan sudah ada calonnya. Ini putra mahkotanya nanti yang gantikan. Besok lagi yang ini mati lagi, besok ada lagi seperti itu. Sudah dirembuk, sudah ada penerusnya lagi berikutnya. Dan itu sudah calon-calon pemimpin semuanya. Kita nggak ngurus, rakyat nggak perlu ngurus itu. Jadi orang Saudi itu tenang sekali hidupnya. Sama seperti tinggal di Jogja sini, gubernur nggak kita pilih, nggak perlu ada konflik. Namun di tempat lain konfliknya itu besar sekali karena gubernurnya mesti kita pilih. Nanti yang kubu ini dengan kubu ini bentrok. Di sana itu nggak pernah sama sekali mikir seperti itu. Jadi tenang negaranya. Adem ayam loh di sana. Ya. Makmur lagi. Dan coba baca cerita saya tentang Saudi itu, ada saya baru tulis dalam khutbah Jumat. Ya, ceritanya banyak sekali tentang keunggulan-keunggulan di sana, jauh sekali dengan kita. Untuk sekolahnya, pendidikannya, bahan bakarnya, macam-macam, wah jauh. Harga kalau sini Pertamax berapa? Eceran berapa? 9.000 kan? Di sana sudah dapat 3 liter. 3 liter Pertamax. Dengan angka oktan yang tinggi sama seperti Pertamax. Itu harga 1 liter itu hampir sama dengan harga Aqua. Jadi lebih baik yang saya bilang kemarin, minum bensin itu lebih enak daripada minum Aqua di sana. Sama saja harganya. Murah sekali. Kemakmurannya seperti itu Bu Lupi. Pingin tinggal di sana? Iya, tinggal di sana saja Bu. Sini banyak konflik. Ini semuanya imigrasi aja ke sana. Sampun? Pun nggih? Ya, sekali lagi besok ada bahasa Arab dan tafsir surat An-Nur. Kita tutup kali ini doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.